logika tadi ya, itu tentu untuk suatu kondisi kondisi tertentu gitu kan. Bisa satu, bisa lebih dari satu gitu. Klausanya where itu tadi ya. Nah, oke. Nah, untuk operator logikanya ya, ini prinsipnya sebenarnya seperti logika pemrograman pada apa namanya? Pada umumnya ya, ada or, ada and, ada not. Kalau or jelas salah satu kalau data terpenuhi berarti benar. Kalau misalnya and berarti semua kondisi harus terpenuhi gitu ya. Dan not itu berarti yang menampilkan data selain dari suatu kondisi kayak gitu ya. Nah, di sini untuk operator eh, logikanya ya, contohnya misalnya nih ambil buku, kemudian ketika penerbitnya salah satu dari Batiklet atau Gramedia. Nah, oke, saya akan contohkan di kasus data ini ya. Misalnya kita eh, ke sini aja deh. Kita ganti. Oke, nah ini oke apa ya? Oke, ini cuma dua jenis terkait tenaga mungkin yang barang lagi aja deh. Ya, barang lebih beragam soalnya ya. Misalnya saya ingin menampilkan ID jenis barangnya satu atau empat. Nah, kayak gitu. Maksudnya satu tampil, yang empat juga tampil gitu kan. Nah, caranya gini nih. Select from barang, kasih ketentuan where, kasih where di sini, where, eh kita lihat ID, jenis barang sama dengan satu, or ID, jenis barang sama dengan empat. Maka akan tampil. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ID jenis barang satu sama tanpa tabel. Bisa nggak Pak kalau misalnya ingin atribut yang berbeda? Bisa banget. Kita balikan eh, kembalikan ke code semula ya, barang di sini. Nah, misalnya nih, saya ingin tampil nomor satu, tapi yang sama telepon Panasonic misalnya. Bisa nggak? Bisa. Nah, tinggal gini aja ya. Nanti kita lihat kalau nggak salah telepon Panasonic. Nanti kalau saya ingin sih telepon Panasonic gitu. Nah, ketika ID jenis barangnya itu satu atau nah namanya yang lain, nama tertentu ya misalnya telepon Panasonic, misalnya seperti ini. Saya klik go. Nah, maka untuk ID jenis barang satu semuanya muncul dan nama telepon Panasonic muncul. Seperti itu, gitu ya. Oke. Jadi untuk kondisi or, and, dan lain-lainnya itu bisa sangat bervariasi tergantung kondisinya gitu ya. Oke, kembali ke materi. Nah, begitu juga bisa mengkombinasikan and ya. Kalau and berarti salah apa dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satu nggak terpenuhi berarti nggak bisa. Nah, contohnya kalau misalnya di data barang ini, kita lihat nih, stoknya misalnya saya ingin tahu yang ID jenis barang tertentu ya. Oke, misalnya barang dengan ID jenis barang satu dulu gitu ya. Nah, terus habis itu, terus kemudian ya saya eh, hanya ingin datanya yang lebih dari 100 stoknya misalnya. Jadi syaratnya ada dua nih, syaratnya ada dua. Pertama, yang ID jenis barangnya satu, yang kedua, yang stoknya itu lebih dari 100. Nah, berarti yang 100 ini nggak termasuk kan? Nah, kita tinggal modifikasi aja. Where ID jenis barang tandai kata N.
Nah, maka akan muncul yang stoknya lebih dari 100 untuk ID jenis barang satu. Seperti itu, gitu ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Ya, kalau were not, logikanya saya rasa juga sama. Berarti selain dari apa value tertentu. Misalnya, contohnya di sini, selain ID jenis barang satu, ya. Misalnya kalau yang tadi, untuk ID jenis barang satu yang stoknya lebih dari 100. Kalau yang sekarang lebih, yang selain satu tapi stoknya lebih dari 100, ada nggak? Gitu ya. Oh, ternyata cuma Sprite, ya kan? ID jenis barangnya dua. Seperti itu, gitu ya. Oke.